Di ekstrakurikuler itu. Iya, ada. Nasyid, hadrah itu di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler masuk ya, sudah ya. Oh, udah masuk ya. Apalagi memang sekolah-sekolah yang Sejak kapan musik itu, Kak? agama. IT, Islam Sejak terpadu. kapannya itu kita kurang tahu karena masing-masing sekolah kan punya kebijakan masing-masing. Apakah memang diadakan atau tidak ada di Tapi sekolah bisa lah itu kemudian dimasifkan agar kemudian menjadi program Iya, pemerintah betul. agar kemudian anak-anak itu punya kreativitas yang paling tidak menjaga seni tradisi musik kasidah tadi kan. Harapan kita tetap harus kalau bisa harus ya di ekstrakurikuler itu diadakan namanya seni kasidah. Apakah dia itu berbentuk nasyid, hadrah, kayak gitu kan, sholawatan, ya kan? Oh itu bagian dari itu Iya, juga ya. Dan anak-anak itu nanti juga akan ditampil pada event-event tertentu apabila diminta. Juga ada misalnya ada event di sekolah, Maulid, Isra Mi'raj, mereka ditampilkan. Jadi apa yang mereka pelajari, apa mereka latih itu ketika ditampilkan memberikan semangat pada anak-anak yang telah belajar dan juga untuk memotivasi kawan-kawannya. Oh asik juga ya lagu sholawatan, nasyid. Aku pengen deh tampil kayak mereka ikut. Ya, titip. Tapi kalau ngelihat regenerasinya nggak tahu juga kita nih sekarang ya. Nah, Kan gimana? dulu kan peminatnya orang-orang yang usianya mungkin 50 ke atas Iya, kan. betul. Karena kayak mengenang masa-masa Pacaran kejayaan. Bukan mengenang masa kejayaan lagu-lagu kasidah pada masanya kan gitu. Iya, Oh, betul. pernah ya, pernah di puncak kejayaan ya musik kasidah di Sumatera Masa Utara. Ya? grup-grup nasid grup-grup kasidah yang muncul kan kayak El Soraya. Iya. Nasidaria itu tuh kan lagunya itu kan yang perdamaian. Nah, itu mana? Sumatera atau dari Itu dari Jawa. Jawa, dari Jawa. Itu Jawa. Khasnya kan beda, khasnya itu. Apapun ceritanya kalau Nah, kasidah itu bicara khasnya macam lagu gimana? itu kan khasnya itu kan ya pada pasti nampak Melayunya kan begitu. Berarti dari lagu Sumatera Utara kan begitu kan. Oh ini dari Jawa kan gitu. Tapi itu lagu sampai sekarang sangat anyar ya. Ya. Banyak yang cinta damai. Sesuai dengan lagunya peperangan kan. Karena perang aja. Pakai lagunya tetap anyar ya. Seiring waktu berjalan. Nah, untuk tadi bicara nyambung apa yang disampaikan sama Jen tentang ini musik kasidah nembus pasar anak muda, ada upaya-upaya nggak supaya anak muda semakin suka dan masif lah? Ya ada lah, udah pasti ada. Kalau dari organisasi sendiri apa yang dibuat? Apa nama organisasi untuk ini? Untuk kasidah? Ya Laski, Lembaga Seni Kasidah Indonesia. Apa aja boleh tahu? Kasih bocoran dikit tentang program-program yang memang dibuat. Cukup 2 anak. Itu mah pemerintah kita itu ya dibatas-batasi kita. Padahal kalau pengen lebih ya. Tapi kalau boleh awal jumping dikit pembahasannya, kita ngelihat kan bahwa tradisi untuk pertandingan-pertandingan dari tahun ke tahun sudah berjalan. Sebetulnya impactnya berasa nggak sih ke generasi muda untuk mempertahankan eksistensi lagu itu? Itu karena kan yang dikhawatirkan mungkin di satu sisi bahwa ini program kementerian mungkin ya. Kemudian yang kedua dananya juga ada. Akhirnya semacam formalitas saja kesannya seperti itu walaupun kita dapat informasi beberapa kali panggung nasional itu ditandingkan tuh justru di daerah Lombok katakan seperti itu. Tapi kembali kepada perkara ini tadi juga kalau kita melihat bagaimana tren musik Melayu saat ini boleh kita bilang trennya mulai naik dan kemudian grup musiknya juga bertumbuhan kembali, bermunculan kembali. Karena memang ada yang naik kan ke permukaan, ada yang viral kemudian terkenal dan akhirnya diundang sana kemana. Apakah pola itu virusnya itu mirip nggak seperti yang terjadi di kasidah? Kalau boleh kita jujur juga kan setelah kita ulik-ulik ternyata beberapa penyanyi-penyanyi Melayu itu basicnya juga berasal dari kejuaraan yang ikut kasidah gitu. Tapi kan nggak semua orang memandang seperti itu gitu loh. Nah efektif nggak langkah-langkah yang dilakukan baik dari Laski sendiri ataupun dari pemerintah melihat dengan diadakannya event, maaf nih, semisal kasidah musabaqah tilawatul Quran yang kita ngelihat kan dari tahun ke tahun juga dilakukan gitu loh. Nah, impactnya berasa nggak sih gitu? Atau memang sekali lagi ini hanya sebatas syarat formalitas supaya ada. Nah, ini kaitannya sama program tadi tuh, gimana? Kalau jujur nih dari Dewan Juri yang pernah jujur kacang hijau. Justru ya kan Bang, sebenarnya dengan adanya
diadakan festival-festival, itu justru syiarnya tuh sampai gitu syiarnya. Metriknya apa kira-kira Kak untuk mengukur itu bahwa itu sampai ke orang yang Karena ditargetkan? tetap diadakan setiap tahunnya, masing-masing dari tingkat kabupaten kota sampai provinsi. Adanya kandidat-kandidat maksudnya. Dan Nah, tadi kan muncul kita dapat kandidat bocoran ternyata baru. Medan nggak ngutus. Itu sebenarnya bukan nggak ngutus, mengutus, cuman ada keterbatasan apa namanya? Biaya. Nah, Wow, Medan loh, ya pelit kali ya. Kalau dulu tuh Medan itu paling takuti masing-masing daerah. Sekarang nggak ada, udah miskin Medan ya. Jangan Dibuat gitu. untuk gorong-gorong. Ya, artinya kita melihat kan euforia semangatnya sendiri Medan sebagai tuan rumah mungkin ya di tahun ini. Yang kita lihat juga nggak begitu. Sebenarnya bukan tuan rumah, memang diadakan untuk Provinsi Sumatera Utara kan berpusat di Medan gitu, makanya diadakan di Medan. Biasanya yang ikut mewakili berapa kabupaten? Kecuali Hampir seluruh kabupaten kota. termasuk Umbah Termasuk Haluta. Nias, Semua, Sigolga, Toba semua. Tobasa. Toba juga Iya. ada. Orang Nias juga pandai loh main nasyid, Oh iya? kasida. Wah, unik juga dan menarik ya. Ya. Gunung Tapi Stoli ya, Tapi Bang. sekali lagi kan kita bilang bahwa apa metrik yang dipakai oleh pemerintah atau panitia bahwa menyatakan target-targetnya itu sampai gitu kan. Apakah dari kandidat yang diutus atau memang kita melihat bahwa masyarakat sudah bisa kembali lagi untuk menikmati hasil karya anak-anak bangsa yang memang lahir dari rahimnya Laski tadi gitu loh, melalui kompetisi yang ada. Ya itu kayak yang kami bilang tadi, justru karena diadakan perlombaan festival, syiarnya tuh sampai gitu. Syiarnya nyampe ya. Sehingga mereka masing-masing personil itu mempersiapkan diri, mulai dari pembinaan-pembinaan dari kabupaten kota masing-masing untuk diberangkatkan ke vilahnya gitu pesertanya. mungkin gini maksudnya Jen kali gini. Ini mana indikatornya? Kok nggak pernah kita lihat nih ada lagu-lagu baru, gitu. Kasidah anak muda yang Lagu-lagu dirilis. baru ada. Tapi Tapi nggak- maksudnya nggak kasidahnya ini nggak pernah ada yang ada diambil kedengaran. dari sini, ada diambil dari luar. Lagu Arab, dari Arab, Umi Kalsum, ada Nah, Arab-Arab dari itu kan lain. artinya menyanyikan lagu yang sudah ada. Maksudnya artinya muncullah Karya-karya baru, baru karya-karya baru gitu. Yang dalam bentuk album nyanyikan lagi kan. Ya Bang Ahmad sebenarnya kan tadi kan lagu apa tadi? Melombakan dengan membuat album itu beda. Lagu Itulah. yang sudah ada yang dinyanyikan, yang diperlombakan. Sama tadi, Bang? Ya. Tadi lagu-lagu Bang Ahmad tadi kan artinya kan hasil buah karya kan, di mana lagu itu digarap Juga bersama, diperlombangkan. kemudian dibawa oleh beberapa generasi ke generasi kan begitu. Iya. Ini kan menunjukkan bahwa memang orang masih ada demand untuk mendengarkan lagu itu gitu loh. Ini dan sekarang udah langka ya kan. Memang itu untuk dia. pencipta lagu ini memang udah memang betul-betul. Kendalanya di mana sih Bang sebenarnya? Kendalanya di mana itu? Ya kendalanya itulah mungkin karena itu juga memang generasinya ini kan memang nggak udah pada memang Itu dia yang kita khawatirkan. Jadi maksud kita tadi kita mempertanyakan event ini diadakan mungkin lebih kepada yang Iya, penting sekedar menyanyikan, sekedar dilombakan diadakan, bernyanyi. panggungnya ada, Iya. pesertanya ada, tapi serapannya ke masyarakat terhadap penerimaan itu karena kan pesan-pesan lagu kasidah ini kan juga bukan lagu-lagu seperti lagu maaf misalnya Cinta Satu Malam gitu kan yang agak sulit juga untuk dipahami masyarakat sehingga impactnya positif untuk masyarakat. Katakan seperti itu ya. kita Kasidah kan nggak seperti itu, syarat dengan makna yang dalam, adab, Iya. ya kan sopan santunnya memang dari turun Pesan-pesan temurun ya, itu petua. sudah disampaikan. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan apalagi kalau ditanya ini dibenturkan dengan perkara Gen Z ya yang memang mungkin penerimaannya walau alam gitu loh. Lagu apa sih Ki? Oh, itu orang Jawa ya. Jadi yang difestivalkan itu hanya menyanyikannya gitu. Bagaimana bernyanyi yang bagus dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. itulah. Atau nanti kita usulnya Bang ya, lomba cipta lagu kasidah. Nah, itu boleh Masuk tuh, di dalamnya, boleh. Iya ya memang kan? itulah sekarang yang digarap dari Laski juga begitu. Nah, ini Maunya bagus itu. setiap Dia tahun itu Lomba ada cipta perubahan lagu kan ya. begitu kan nanti Iya, dibuat iya. lomba cipta lagu kan gitu. Terus Tapi- pemenangnya dibuatin album gitu loh ya. Jadi inilah sekarang ini yang memang sejak tak pendahulu-pendahulu tidak ada lagi itulah sekarang berat ini. Memang belum ada yang nampak. Laski untuk- sendiri memang bentukan independen atau memang dari kementerian? Pemprov. Kalau di sini ada memang dari dari pusat lah ke daerah kan begitu. Kalau untuk di Medan ya dari provinsi. Ya provinsi. Dari kementerian berarti. Kementerian apa? Dari kementerian. Kementerian, Kementerian yang membentuk Iya. dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Iya, Seluruh betul, Indonesia betul, provinsi. iya. Provinsi nanti ke kabupaten, kota tingkat Iya, 2 betul. seperti itu.
Kementerian tadi. Sama seperti MTQ juga. Sama itu. Oke. Itu juga sama. Gak ada bedanya, persis itu dia. Sama polanya sama ya. Sama polanya. Ketuanya siapa di untuk Sumatera Utara? Ketua Laski. Laski kalau untuk ketua umumnya itulah sekarang Pak Sekda. Untuk Sumatera Utara? Ya. Pak Sekdang sekarang ini. Hariannya Pak Daud Pak Syah Haji Munte. Daud Syah Munte. Ya. Kalau yang umum seluruh Indonesia? Di pusat, Ya, Laski pusat, pusat. ya. Siapa Laski Saya pun pusat kurang Bang? tahu pula, Bang. Kurang tahu Bang namanya. Nanti kita Harus Tapi, cari tapi tahu memang ya. gak ada yang menspesialisasikan diri untuk khusus membawa lagu-lagu kasidah ini ya, karena kembali kepada permintaan pasar juga kan. Kalau Iya, misalnya betul. ya Bang Amas dengan Kalau Kak untuk Leli misalnya show-nya iya, kalau show-nya untuk akhirnya show-nya. muncul kan dalam kondisi sesuai dengan permintaan juga kan. kalau Akhirnya untuk show-nya seperti- iya. Makanya kadang-kadang memang kalau kita ngelihat persaingan sekarang ya di segmen yang lain, bahwa spesialisasi itu kadang justru membuat nilai jualnya menjadi lebih. Nggak tahu kita di musik. Ya apakah seperti itu pemberlakuannya? So ini kan beda-beda Bang. Ada eventnya itu kan kawinan, event ini. Tapi kalau untuk biasa kami bawakan khusus lagu kasidah Arabian, misalnya acara PHBI lah, Maulid, Isra Mi'raj atau Nunggunya pembukaan kapan itu ya? Setahun sekali ya baru diundang ya. sekali lagunya. Musiman. Itu khusus lagunya Setahun lagu sekali kasidah ya. Arab, kasidah Arab. Atau pas ada biasa lah ya jelang puasa itu kan ada acara-acara. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga kalau seandainya katakan Laski turun dari Panjatu ke sekolah-sekolah yang memang punya bidang studi yang sesuai, yang relevan dengan seni musik atau sebagainya, yang memang dia berterima ke sebuah yayasan. Kalau kita anggap kita lihat bagaimana Malaysia ya, setiap divisi kementeriannya itu punya khusus divisi bagian pemain musik gitu ya. Karena memang syarat itu ada. Syarat itu bahwa misalnya kepolisian itu kan dia punya khusus bidang musik yang ketika ada tamu-tamu kerajaan itu wajib. Nah, ini mungkin untuk mendekatkan dengan dengan masyarakat khususnya anak didik sekarang kan, jadi nggak kesulitan juga misalnya carikan kandidat ke depan siapa ya saringannya dari mana. Takutnya nyaring lagu kasidah rupanya dapat anak-anak yang manggung-manggung lagu-lagu Melayu selama ini kan yang Itu banyak di lapangan. ekstrakurikuler itu. Iya. Ada. Nasyid, hadrah itu di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler masuk ya sudah ya. Oh, udah masuk ya? Apalagi memang sekolah-sekolah yang Sejak kapan musik itu, Kak? agama. IT Islam Sejak terpadu. kapannya itu kita kurang tahu karena masing-masing sekolah kan punya kebijakan masing-masing. Apakah Iya. memang diadakan atau tidak ada di Tapi sekolah bisa itu. lah itu kemudian dimasifkan agar kemudian menjadi program Iya, pemerintah, betul. agar kemudian anak-anak itu punya kreativitas yang paling tidak menjaga seni tradisi musik kasidah tadi kan. Iya, betul. Harapannya kan itu. Ya kita hempaskan dulu ya, walaupun ini dianggap kasidah bukan original musik 100% Indonesian ya. Ya kan? Tapi ya demi syiar dan syair ya kenapa enggak. Leli, Makadir 3 bait aja. Makadir. Magadir ya qalbil ala magadir ya zambi ana magadir ya qalbil ala magadir ya zambi ana magadir ya zambil hayati masyawir yufnal hana magadir bizumbil hayati. Ini lagu sangat menasional ya. Ya, yang nasional. ya kan ya Arab nasional jadinya ya, Arab nasional ke Arab-Araban atau nasional ke Arab-Araban, itulah kurang lebih ya, karena sangat dikenal secara Diambil luas dari ya. Timur Tengah, Diambil dari Timur Tengah. Arab Saudi. Mungkin sebagai closing statement terakhir kita karena waktunya juga sudah cukup lewat ya. Dari tim kita ada 30 berapa tuh? 30 30 berapa? 38 menit ya kita sudah ngobrol-ngobrol. Harapan dan himbauannya mungkin untuk pihak instansi kementerian dan kemudian juga pihak sekolah nih yang mungkin harus mulai membuka diri berkaca untuk bagaimana kemudian ke depan seni yang syarat dengan petua-petua dan nasihat ini bisa menjadi bagian dari nadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah masing-masing gitu kan. Karena kita kadang-kadang lihat bangga datang artis dari luar negeri Amerika Indonesia dengan lagu yang memang enggak juga mensyaratkan budaya bangsa ini gitu kan ya. Mungkin
Asalnya juga dari timur kita tarik budayanya kan, dari Timur Tengah maksudnya. Boleh dari Bang Amas mungkin kasih kita closing statement mungkin kepada pihak Bisa juga kementerian, harapan juga gitu. pihak sekolah tadi agar kemudian lebih welcome lah terkait dengan bagaimana seni budaya kasidah ini bisa menjadi bagian urat nadi kegiatan anak didik kita ke depan supaya lebih positif kan harapannya itu. Boleh Bang, kameranya sebelah sana. Yang ono. Yang ono. Apalah ya. Pesan Sama dan untuk, Ya, untuk mungkin dari kementerian, ya mungkin yang selama ini pemerintah ya. kepikiran gitu kan, tapi nggak tersampaikan. Nah, Sampaikan ini kita sekarang kasih- juga. Kita kasih wadahnya untuk bagaimana. Nanti kita kemudian potong itu, nanti speak kita up. akan Ya. sounding-soundingkan. Silakan. Anggap aja lagi kampanye. Ya. Apa sih yang selama harapan ini seorang koreksinya Bang lah Amas? juga gitu loh terhadap pelaksanaan. Harapan ke depan ya mudah-mudahan ya kan namanya untuk namanya seni kasidah ini ya maunya teruslah kan gitu kan. Kita harapkan apa ya? Konsisten, Ya konsistennya kan begitu. kualitasnya. Ya, kualitasnya mudah-mudahan ya kan. Ya, apa lagi ya? Nah, kepada pihak sekolah mungkin supaya welcome mereka untuk menerima ini sebagai bagian dari kegiatan. Ya silakanlah ibu lah. Ibu mewakili ibu guru. Mewakili Ini kan ibu guru, Ya, ibu guru, Silakan, ibu guru, silakan, ibu guru, silakan, ibu guru. silakan. Kalau untuk di sekolah-sekolah harapan kita tetap harus kalau bisa harus ya di ekstrakurikuler itu diadakan namanya seni kasidah. Apakah dia itu berbentuk nasyid, hadrah, kayak gitu kan, sholawatan, ya kan? Oh, itu bagian dari itu Iya, juga ya? Dan anak-anak itu nanti juga akan ditampil pada event-event tertentu apabila diminta. Juga ada misalnya ada event di sekolah, Maulid, Isra Mi'raj, mereka ditampilkan. Jadi apa yang mereka pelajari, apa mereka latih itu ketika ditampilkan memberikan semangat pada anak-anak yang telah belajar dan juga untuk memotivasi kawan-kawannya. Oh asik juga ya lagu sholawatan, nasid. Aku pengen deh tampil kayak mereka ikutan latihan gitu. Terinspirasi ya. Ah. Termasuk tadi juga ya ide untuk supaya ada lomba cipta lagu Lagu cipta kasidah lagu ya. kasidah ya. Kreasi lagu kasidah ya. Lagu kreasi kasidah. Ya mudah-mudahan sekali lagi Ya. ini tersampaikan juga ke stakeholder orang-orang yang punya Ya. kepentingan terkait dengan kebijakan atas kementerian bahwa kita sadar banyak sebenarnya ekstrakurikuler di luar sana yang dilakukan kadang-kadang hanya sebatas mengisi kekosongan waktu dan mengisi angka-angka yang dianggap sebagai nilai ya, nilai yang sebenarnya nggak juga menggambarkan seutuhnya bagaimana anak didik itu sepenuh hati mengikuti kegiatan tersebut gitu kan. Terbukti kan kalau seandainya dia naik ke bangku kuliah katakan atau juga nggak menggambarkan apa yang mereka selama ini lakukan di ekstrakurikuler mereka. Atau harus tembus juga ke pasar, ke market, Marketplace. enggak ke pendidikan tinggi juga karena biasanya udah sampai di SMK SMA selesai dia. Iya. Begitu dia udah kuliah udah nggak ada Ini kan lagi. juga Iya, kita sampai lihat juga. minat anak. Iya. Kita kan juga lihat anak. Minat anak itu gitu. Dia minat nggak? Ya. Nggak bisa kita paksakan walaupun sudah dibuat program ekstrakurikuler di sekolah itu. Kalau bisa ya startup pendidikan tinggi, perguruan tinggi atau kampus ya bolehlah mendukung atau membuat juga hal yang sama gitu. Ada. Ada, Tingkat memang ada. perguruan tinggi Nah ada. itu kan dia kan Ah, masalahnya ada. Iya kan? nggak ada. Tingkat Kita perguruan juga tinggi nggak dan tahu juga kan. dikirim di provinsi utusan dari perguruan Ya. tinggi. Oh ada. Ada. Nah ini Berarti kan Gen Z kan juga butuh informasi-informasi seperti ini supaya mereka nggak hanya Iya. fokus pada perkara-perkara yang dianggap kurang bermanfaat oleh kebanyakan orang gitu kan. Intinya Kayak di kemarin, sekolah kayak kita kemarin ada- misalnya kita hadirkan 2 orang di sini ada Bunga Sirait dan Tengku Rio. Enggak. Tengku mana sih? Zakira. Zakira. Nah itu kan 2 orang yang memang punya arah tujuan yang jelas dan punya potensi diri yang bisa ke-trigger pada satu hal yang Ya. positif sehingga mereka punya prinsip hidup bahwa mereka itu sebagai generasi Z itu harusnya menjadi orang yang punya nilai value yang lebih gitu. dan di sudah hadapan memilih kan masyarakat, untuk gitu. Melayu katanya ya. Itu Gitu. harapannya seperti itu. Jadi ini sekarang masalahnya informasi sampai atau enggak kan jadi perkara juga. Jangan-jangan ya, yang senior sibuk dengan Gadgetnya karir dan masing-masing. fokus Oh, dengan kirain sama dunia gadgetnya musik masing-masing. kan itu jadi masalah juga kan. Ditanya-tanya mana regenerasinya ya memang nggak sampai. Perkaranya kan itu. Nah sejauh mana usaha itu bisa dilakukan nanti kita lihat. Insya Allah tahun Iya. depan kita lihat bagaimana perkembangan dari kompetisi yang perhelatan yang dibuat oleh kementerian dan para dewan juri yang terhormat. Salam. Kalau bisa yang ini jangan sampai dilupakan atau skip sama generasi muda juga yang selalu support Naira Studio Podcasting. Operator.
Oma kesal barangmu tak kunjung datang. Atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliranmu. Kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Oma, Ya, sudah banyak yang membuktikan. Kirim. Gak gini. Sudah banyak membuktikan. Kapan kau buktikan? Kapan giliran Anda? Ya, kapan gitu giliran Anda? Kalau Medan, kapan kau buktikan? Ya, jangan lupa untuk hal-hal berkaitan sama urusan pengiriman, ya, parcel. Bentar lagi mau Lebaran. Masih lama. Bulan 3 loh. Bulan 3 udah puasa, bulan 4 udah Lebaran. Jadi boleh di sounding dari sekarang. Kalau kalian mau kirim-kirim parcel, gunakanlah jasa Mitra Logistik. Ya, jangan Kalau mas kali ya karena baru bulan beras lagi. Baik, sebagai penutup dari saya. Tapi nih hebat loh, demi Naira langsung dari beras lagi sih hujan-hujan badai nggak peduli. Di kereta. Enggak lah. Ya, penutup dari kami, ya adat Melayu tetaplah gemilang, warisan nenek moyang tak pernah layu. Sungguh sayang 1000 kali sayang, tapi 60 menit kita sudah berlalu. Silakan. Nah, kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang menimba. Numpang menimba. Meninggal ya. Halo, sahabat podcaster, jangan sedih dan bimbang. Kita bertemu di episode selanjutnya. Ya, mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mengikuti kami kurang lebih 60 menit dari awal hingga Hampir akhir. 1 jam juga ya. Dan terima kasih banyak kepada Bang Amos dan Kak Leli yang sudah bersedia hadir Ya, ya. nggak bosan-bosan ya. Walaupun waktunya juga cukup mepet, tapi sekali lagi ini merupakan berkah bagi kita semua bisa hadir dan bisa berbincang, berdiskusi tentang bagaimana keberadaan musik Eksistensi kasidah musik ya kasidah dan Melayu, di ya. tengah masyarakat Indonesia khususnya kota Sumatera Utara. Ini ada closing lagu. Ya, sebagai lagu penutup kita hadiahkan lagu dengan suara semaksimal mungkin dari Bang Amos Curatai. sampai pada not tertingginya ya. Di kasidahnya hari ini suaranya ala-ala Kang Fauzi. Ya, oh iya. Ada rocker-rocker. Ada rocker-rockernya ya. Ya, gak apa-apa, penampilan spesial. Sastra basah. Ya, teratai. Ini kalau bunga bakung nih. Lotus. Silakan. Bang Ahmad. Ya, saya Denda. Dan aku ya Juna, mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Padamu teratap senyum simpulmu menyayukanku. Baut pandangku padamu teratap senyum simpulmu menyayu kalbu. Gerak daunmu lemah gemulai, bagai melambai musyafir lalu. Gerak daunmu lemah gemulai, bagai melambai musyafir lalu. Suburdian engkau teratai sesuai dengan bumi tumbuhmu. Subur niat engkau teratai sesuai dengan bumi tumbuhmu.